بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. في حياة الإنسان ثوابت ومتغيرات، وفي حياته قضايا مصيرية وقضايا عرضية، وأنا أرى أن شيئين في حياة الإنسان هما زوجته وعمله ألصق شيء به، أما الأشياء الأخرى تبدل وتغير ولا ضير عليه. فحينما يختار الإنسان زوجة صالحة يسعد بها وتسعد به، ويكون هذا الزواج مباركا يمتد أمدا طويلا وينتج عنه نسل صالح. أما حينما يسيء الزوج اختيار زوجته أو العكس، يكون هذا الزواج مخفقا، وبالتالي يدفع الثمن الصغار يشردون ويضيعون بين أب مطلق وأم مطلقة. لكنني أنوه هنا إلى أن الإنسان حينما يؤمن في وقت مبكر يشكل حياته تشكيلا صحيحا، أما حينما يؤمن في وقت متأخر يكون قد شكل حياته تشكيلا غير صحيح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب في هذا الفيديو أو في هذه الفرصة أريد أن أترجم فيديو عن اختيار الزوج والزوجة للمقبلين على الزواج، yaitu mengenai memilih suami dan istri bagi orang yang akan menikah, atau mengenai mahia usus ikhtiyar az-zawj wa az-zawjah, yaitu mengenai apa dasar-dasar dalam atau apa kriteria dalam memilih pasangan, dalam memilih suami dan istri. Dalam kehidupan manusia yang terus-menerus mengalami perubahan dalam kehidupannya, masalah Mesir dan Arab, beliau berpendapat bahwasanya ada dua hal dalam kehidupan manusia. Keduanya itu adalah istri dan amalnya. Adapun suatu yang lain itu bisa berubah dan itu bisa diganti, bisa dirubah, dan tidak ada selainnya. Maka ketika seorang memilih istri yang solihah, dia akan bahagia dengan istrinya, dan juga istrinya akan bahagia dengannya. Dan sebuah pernikahan yang barokah itu adalah pernikahan yang bertahan dengan waktu yang lama, dan mereka dikaruniai keturunan yang solih, keturunan yang baik. Adapun ketika seorang salah dalam memilih suami atau istri, memilih istri atau sebaliknya, maka pernikahannya itu akan gagal. Dan berikutnya, seseorang yang gagal dalam pernikahannya, dia akan mengandung akibat seperti anak yang terlantar, anak yang menghilang, melarikan diri, anak yang terlantar, yakni ketika ibu dan bapaknya bercerai. Apabila seorang yang yakin ketika ia masih berusia muda, dia yakin bisa membentuk hidupnya dengan baik, dengan benar, maka dia akan membentuknya dengan benar. Adapun ketika seorang itu yakin di kemudian hari dia akan salah dalam membentuk hidupnya, maka sungguh dia akan salah dalam membentuk hidupnya. فلذلك من أدق نجاحات الإنسان حسن اختيار زوجته. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المؤمنة بأنها تسره إن نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، وتطيعه إذا أمرها. وفي بعض الآثار
أنه من تزوج. Maka oleh karena itu, seorang yang berhasil dalam pernikahannya adalah seorang yang pandai dalam memilih pasangan yang baik, pandai dalam memilih istri atau suami dengan baik. Nabi SAW telah menjelaskan jikalau seorang perempuan yang beriman itu adalah ketika suaminya merasa bahagia ketika memandangnya, dan perempuan yang senantiasa menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, dan mematuhi suaminya ketika suaminya memerintahnya. أنه من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، أي لجمالها فقط، ولم يعبأ بأخلاقها ولا بدينها. ومن تزوج المرأة لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. الحقيقة أن المؤمن حينما يختار مؤمنة يسعد بها وتسعد به السبب، في سبب علمي. أنا أتوافق مع أخي أو مع صديقي أو مع شريكي أو مع جاري أو مع زميلي أو مع زوجتي بقدر النقاط المشتركة بيننا. لو أننا طرحنا على إنسان 1000 سؤال وأخذنا منه 1000 جواب، وطرحنا على آخر 1000 سؤال وأخذنا منه 1000 جواب، عدد الإجابات المتوافقة كلما كثرت كان الحب والود والتفاهم والألفة بينهما أشد. قضية علمية. فالذي يؤمن بالله حينما يقترن بمؤمنة يسعد بها، الصادق يسعد بالصادقة، المستقيم يسعد بالمستقيمة، العفيف يسعد بالعفيفة. فلذلك أنا أعد سوء اختيار الزوجة جريمة في حق الطرفين. لذلك قال تعالى: الطيبون للطيبات. وقد يفهم الناس هذه الآية فهما غير صحيح، يظنونها أمرا تكوينيا، أي قضاء وقدرا. هي في الحقيقة أمر تكليفي، لكن حينما يعدل القرآن عن الصيغة الإنشائية إلى الصيغة الخبرية فلعلة بلاغية عالية جدا. Bahwasanya barang siapa yang menikahi seorang perempuan karena kecantikannya, maka Allah akan memberikannya petunjuk, yaitu kecantikannya saja, dan dia tidak akan memperdulikan akhlak dan agamanya. Dan barang siapa yang menikahi seorang perempuan karena harta, maka Allah akan menjadikannya orang yang fakir atau orang yang miskin. Dan barang siapa yang menikahi perempuan karena keturunannya, maka Allah akan menambah damaahnya. Maka engkau harus memiliki agama yang sama dengan istri atau suamimu, karena sesungguhnya ketika seorang mukmin laki-laki itu memilih seorang mukmin perempuan, maka dia akan bahagia dengannya, dan istrinya juga akan berbahagia dengannya, disebabkan atau karena sebab ilmu. Orang yang beriman kepada Allah, ketika dia mendekati seorang mukmin, dia akan bahagia dengannya, yaitu dengan orang yang ia dekati. Orang yang benar, ia akan bahagia dengan kebenarannya. Orang yang memilih jalan yang lurus, maka ia akan bahagia dengan kelurusannya. Dan orang yang rendah hati, dia akan bahagia dengan kerendahan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik juga. Tetapi begitu banyak yang menafsirkan ayat tersebut
dengan tafsiran yang tidak benar, dengan tafsiran yang salah. Mereka mengira itu adalah masalah yang formatif, atau yaitu itu adalah masalah yang sudah ditentukan atau sudah ditetapkan atau ditakdirkan. Padahal pada hakikatnya itu adalah masalah yang taklif. Akan tetapi ketika Al-Quran merubah dari bentuk tekstual ke dalam bentuk yang deklaratif, di sana tidak terdapat ilat dalam bahasanya yang sangat tinggi. Wahai hambaku, pastikanlah, ketahuilah bahwa laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. فأنا أرى أن الحب حينما يبنى على قيم ومبادئ ثابتة هذا الحب يتنامى، وكأن الخط البياني للزواج الذي أساسه الإيمان أنه صاعد، وكأن الخط البياني للزواج الذي أساسه الإعجاب الشكلي في مسار هابط. فلذلك الحب بالمعنى المألوف هو الحب الصاعق، حب الإعجاب بالشكل فقط، هذا الحب سريعا ما يتلاشى. Beliau berpendapat ketika cinta itu dibangun atas pendirian, maka cinta itu akan tumbuh. Seolah-olah itu adalah garis yang menjadi penentu atau yang menjadi penjelas pernikahan, yang berdasarkan atau yang berasaskan bentuk imannya yang sungguhnya sedang naik, dan seolah-olah menjadi garis penentu pernikahan yang didasarkan atas bentuk kekagumannya yang berada di jalan yang menurun. Oleh karena itu, cinta dalam arti yang maklum adalah cinta yang sejati. Cinta kekaguman hanyalah bentuk. Cinta seperti itu adalah cinta yang cepat hancur.